Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa qad ayyata tawaffahu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali perkuliahan pada sore hari ini, buka dan sama membaca basmalah bersama. Semoga yang akan kita pelajari pada sore hari ini pertama kita. Saya absen terlebih dahulu. Yanda Hamizi, Muhammad Fikri, Raden Dimas, Elma, Sri, Harap, Syafwati Isa, Putri, Lena, Lina Febrianti, M. Rizky Sakilon, masih di dalam, Ika Yulianti, Rakyani, Zuraida, Ed Muslimah, Hadir. M. Zikrul Ali, Hadir. Lukmanul Hakim, Luk Negara, lalu Zohandika, lagi di jalan. ya. Kita pada hari ini akan belajar tentang filsafat pendidikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diampu oleh saya sendiri dan memang dilihat dari keahlian dosen itu pelajari. Kedua, mata kuliah ini sudah mengerucut mendapatkan keilmuan di semester 4 dan kemarin di semester 3 kemarin itu sudah masih belajar tentang umum, sekarang khususnya terkait dengan filsafat pendidikan. Ini kode mata kuliahnya MKK PAI 08. Terkait dengan deskripsi mata kuliah ini, terkait dengan deskripsi mata kuliah ini mengkaji dan merefleksikan pertanyaan-pertanyaan besar yang mendasar dalam pendidikan, sehingga pertanyaan tersebut dikaji secara kritis, dikaji dengan menggunakan kegiatan primer dan mengajarkan mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang berpikir, tidak serta-merta hanya mendengarkan saja, tetapi dia juga harus dijadikan sebagai calon guru yang penuh dengan pemikiran yang luas untuk mengolah pendidikan yang akan datang. Capaian dalam pembelajaran mata kuliah ini menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik dan inovatif. Dan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan ini yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, memperhatikan sesuai dengan bidang keahlian seperti agama, IPA, matematika, bahasa, IPS dan lain sebagainya. Kedua, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Ketiga, mampu menerapkan pengembangan kurikulum pendekatan, strategi, model dan metode. Jadi mahasiswa kalau nggak bisa ketik bisa
di foto juga supaya nanti bisa dilihat di HP. Dalam pencapaian pembelajaran, mahasiswa memiliki kecakapan keputusan yang tepat dan profesional melalui pertimbangan filosofis, sehingga secara mandiri atau kelompok dapat memecahkan persoalan pembelajaran dan layanan perkembangan peserta didik yang dihadapinya sesuai dengan konteks untuk memperluas hasil pembelajaran terbaik dan pengembangan peserta didik yang optimal. Ya, definisi dan ruang lingkup filsafat. Karena filsafat ini adalah pokok ilmu, jadi filsafat adalah induknya dari segala ilmu, sehingga dia mengajarkan tentang bagaimana berpikir, terlebih dahulu berpikir secara logis, berpikir secara lokal, berpikir secara universal. Sehingga dalam filsafat pendidikan, tentunya dalam filsafat harus ada diutamakan dalam pembelajaran. Secara etimologis, filsafat diambil dari kata falasifa yang berasal dari kata Greek philosophia. Kata filsafat berarti gabungan dari dua kata, yaitu philo dan philia, yang berarti to love atau like atau sangat menggemari atau menyukai. Kata kedua sophos, sophia, yang berarti wisdom atau mempunyai hikmah atau kebijaksanaan. Sehingga orang yang mencintai suatu hikmah adalah memperlihatkan dirinya menjadi orang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang bijaksana. Filsafat ialah hasil akal seseorang, manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat ialah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran yang segala sesuatu. Filsafat sebagai cara berpikir diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global atau menyeluruh, atau berpikir dilihat dari sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, mahasiswa diajarkan untuk memahami dan menerapkan dan diutamakan untuk berpikir secara global atau menyeluruh. Jangan hanya kuliah satu materi saja yang difokuskan, tapi kalian boleh belajar bukan hanya di kampus saja, tetapi bisa juga belajar di luar kampus yang memang itu akan membantu dalam berpikir Anda. Karena bukan hanya baca buku saja melalui mendapatkan ilmu, pengalaman juga penting untuk mendapatkan ilmu. Sehingga mahasiswa dituntut untuk berpikir secara menyeluruh. Di satu sisi, mahasiswa harus dipertanggungjawabkan untuk memenuhi persyaratan. Harus sistematis, yaitu harus berkaitan, harus memiliki konseptual atau ide atau gambaran, harus coherent, yaitu yang kebenaran atau logis, dan harus rasional atau secara logika. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Nah, bagaimana dengan makna filsafat? Filsafat itu ada dua kata benda. Pertama, kata benda itu bermakna teman, bermakna dengan kebijaksanaan,
Yang kedua, filsafat itu bermakna kata sifat atau menyukai. Jadi kalau orang itu aku mencintai suasana di luar sana, itu sudah menggambarkan tentang kata sifat. Dia sifatnya. Kalau tindakan itu berbentuk benda. Nah, contoh orang bisa orang bisa memahami kalau ada bendanya. Misalnya nih, orang akan percaya agama kalau ada benda yang membuat dia bisa mempercayai. Contoh Al-Quran itu adalah benda yang bisa dipegang sehingga orang bisa akan mempercayai. Kalau kata sifat itu isi dalam Al-Quran, hadis-hadisnya, sehingga makna filsafat itu ada dua, ada kata benda dan kata sifat. Ciri-ciri berpikir filsafat: pertama, sistematis, bertahap. Maksudnya ialah berpikir secara teratur menurut metode ilmiah tertentu. Yang kedua, berpikir secara universal. Tadi sudah disampaikan, kita harus berpikir secara menyeluruh. Yang ketiga, berpikir secara radikal. Ini radikal ini bukan keras maksudnya, tetapi mahasiswa dituntut untuk tetap berpikir sampai pada dasarnya sehingga tidak bisa diganggu gugat. Kalau 0 di bawah 0 itu apa? Minus 1. Di bawah minus. Di bawah minus itu apa? Karena kita didasari dengan cukup di situ dalam berpikir. Karena tidak bisa diganggukan. Makanya dalam berpikir kita harus menampilkan radikal kita, menampilkan logika kita, sehingga itu argumen itu tidak bisa diganggu, dibantah. Karena kita sudah berpikir sampai seakar-akarnya, memberikan penjelasan sampai ke akar-akar. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Keempat, rasional, yaitu harus berhubungan antara satu dengan yang lain secara logis. Dan kelima, spekulatif, itu berpikir dengan dugaan sementara yang harus dibuktikan. Kalau Anda berduga-duga, harus dibuktikan dengan fakta atau harus dibuktikan dengan kejadian atau yang bersifat nyata. Sampai sini, menurut kalian filsafat itu penting tidak? Penting. Filsafat, kalau sejauh ini apa manfaat mempelajari filsafat menurut teman-teman? Apa manfaat mempelajari filsafat? Ada yang bisa jawab? Berpikir sistematis mungkin. Agar dapat memahami kebenaran yang hakiki. Ya, salah satunya bisa membenarkan secara hakiki. Ada lain? Ada yang lain? Berfilsafat mengarahkan orang menjadi apa? Berpikir secara teratur. Tadi sudah kita baca. Berpikir secara teratur. Berpikir kritis. Terus apa lagi? Berpikir secara Tidak teratur. membatasi pemikiran. Ya, tidak membatasi pemikiran seseorang. Apalagi? Udah. Apa manfaat mempelajari filsafat? Kita ini udah semester 3 loh. 4 ya. 4. Sudah semester 4. Jadi sejauh ini apa yang Anda pahami tentang mempelajari filsafat?
secara universal apa? Berpikir secara menyeluruh. Kenapa? Salah. Gue ikut salah. Berfilsafat dapat membantu orang berpikir lebih berhati-hati. Sistematis toleransi. Ibarat kalau udah memiliki pengalaman yang tinggi, yang banyak, dia akan menyampaikan Soalnya ketutup di sini. sesuatu itu dengan hati-hati, dengan pemikiran yang lugas, dengan cepat dipahami, dan tidak gamblang menyampaikan, mengomentari misalkan. Hanya enak saja mengomentari di sosial media, tapi dia tidak memikirkan akibat dari komenan dia ke orang, dampaknya, efeknya. Nah, sehingga ketika berfilsafat ini membantu orang untuk berpikir secara berhati-hati. Ya, lebih memahami. Kedua, berfilsafat dapat mengarahkan orang agar berpikir secara sistematik. Dia harus berpikir secara sistematis, harus didasari dengan berpikir yang lugas, berpikir dengan teratur. Yang ketiga, berfilsafat dapat membantu orang bersikap lebih toleransi. Kalau ada teman-teman kalian di luar sana yang tidak toleran dengan keadaan, contohnya sekarang kita puasa ini. Puasa ini kita diajarkan tentang toleransi juga, bagaimana memahami orang yang berpuasa dan tidak berpuasa. Jangan seenaknya menjustis orang tidak berpuasa, karena ada posisi orang berpuasa itu posisi ada memang dia nggak mampu untuk melaksanakan. Kedua, dia memang dalam keadaan darurat, meskipun agama menganjurkan mereka untuk wajib berpuasa, tetapi ada alasan tersendiri mereka sehingga mereka tidak berpuasa. Di satu sisi kita hidup di lingkungan bukan hanya Muslim saja khususnya ada di Lombok ini, tetapi kita juga ada agama Hindu, ada agama Kristen dan Protestan yang beberapa persen hidup di daerah kita ini di Lombok. Maka kita sebagai orang Muslim juga memahami kalau sholat atau ngaji itu ada batasannya. Boleh kita pakai sound keluar, tetapi harus melihat waktunya. Misal ditetapkan jam 10, karena jam 10 sampai pagi subuh itu kan istirahat orang yang lain. Jadi kita yang hidup di kota juga memperlihatkan keadaan di sekitar kita. Kalau sudah jam 10 dan pengen ngaji kembali, ya bisa pakai sound di dalam masjid. Biasanya yang muda-muda ini kalau udah ada tujuannya di masjid langsung semangat ngaji ya. Sehingga kita di sini dalam filsafat itu mengajarkan, mendidik mahasiswa atau peserta didik selanjutnya untuk belajar toleransi, menerima perbedaan. Keempat, berfilsafat dapat membantu kehidupan yang konsisten, yang istiqomah. Yang jadi kalau orang berfilsafat kita diajari dengan kita harus konsisten, harus istiqomah. Satu aja. Kalau udah itu ya itu aja, jangan cari yang lain. Ya. Kelima, berfilsafat menjadikan warga negara yang baik. Tentu berfilsafat ini mengajarkan mahasiswa untuk menjadi warga yang baik, warga Indonesia yang baik, warga sosial media yang baik, dan warga yang tentu menjadi tuntutan dan panutan untuk hal banyak. Tentu orang di luar sana
kita tidak dilihat dari sejauh mana almata kita dipakai, sejauh mana kita menuntut ilmu, tetapi kita dilihat itu akhlaknya. Akhlak kita yang dilihat. Kalau akhlak kita buruk, maka gelar itu nggak berpengaruh. Kita udah berapa toples ini habisin sambal nih di pos. Kalau hanya gelarnya saja nempel di badan kita dengan akhlak yang tidak baik, maka akhlak itu menjadi kita menjadi sampah masyarakat, menjadi omongan masyarakat. Maka filsafat di bangku kuliah ini mengajarkan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik, mahasiswa yang baik. Kalau nggak ada dosen, ya tanya dosen di mana, master. Ya. Nah, ini yang menarik. Apa bahayanya mempelajari filsafat? Apa bahayanya menurut teman-teman? Ya, apa? Masalah yang sebelumnya tadi. Gimana? Ini. Ya. Tadi kan filsafat kan lebih cenderung ke pemikiran ya Pak ya. Ya. Nah terus tadi sudah dipaparkan ciri-ciri berfilsafat itu ada sistematis, ada universal, radikal, rasional, sama spekulatif. Nah sini saya tegaskan masalah radikalnya Pak. Nah di situ kan yang pertama ada berfilsafat dapat membantu orang berpikir lebih berhati-hati. Nah bagaimana kita sinkronkan masalah lebih berhati-hati sama berpikir secara radikal ini? Iya, kita bisa menggabungkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Radikal dengan berpikir lebih hati-hati. Berpikir radikal itu penuh dengan rasional, penuh dengan logika yang didasari. Maka kalau nggak berpikir, kita kalau nggak memiliki radikal, berpikir secara rasional, itu tentu kita tidak memiliki pemikiran yang berhati-hati. Sehingga ini berhati-hati membantu. Dan pada dasarnya berpikir radikal itu yang paling utama. Baru kita terbentuk dalam komen atau berpikir secara berhati-hati. Karena pemikiran secara sistematis itu ya di situ harus sistematis, harus terukur, harus bisa diperlihatkan sistematikanya. Masih bisa memahami? Nah, apa bahaya filsafat? Mempelajari filsafat. Pertama, Ateis. filsafat dapat menjadikan orang ateis atau tidak. Iya, saya tahu. Banyak yang memang ketika belajar filsafat itu banyak yang memang Di keluar luar dari agamanya. Bukan hanya agama Islam saja, semua agama yang lain juga seperti itu. Karena dia dibantu dengan pemikiran ngapain beragama gitu. Contohnya gini, Ngapain sholat? pagi-pagi kita udah tidur enak, dituntut untuk sholat subuh. Udah tidur enak, kita disuruh ibadah. Nah itu menurut orang Barat, orang ateis itu, sehingga tidak mempercayai itu. Karena agama itu ya masalah besar untuk diri. Makanya agama itu bagian dari ancaman untuk diri sendiri. Karena kebebasan yang lebih utama dalam menonjol dalam orang-orang ateis, orang Barat. Ini yang suka film Korea ini juga banyak yang ateis. Banyak yang film Koreanya, bukan orang yang nonton, bukan orang yang nonton, tapi yang di Korea itu juga banyak ya. Kenapa senter 5? Yang kedua, filsafat dapat membantu seseorang aneh, terus asing bagi kebanyakan orang. Karena kalau dia aneh, orang itu akan dikucilkan dan diasingkan, menyendiri, nggak ada teman.
Karena dia tidak mampu berpikir secara sistematis universal. Karena manfaat teman kan banyak. Manfaat teman ya bisa numpang hidup. Bisa numpang hidup, kalau ada belum kiriman kan bisa numpang di teman. Pinjam. Ya, yang ketiga, filsafat dapat menjadikan orang keliru atau salah dalam berpikir, sehingga ini bahaya untuk orang-orang yang tidak memahami filsafat pada esensi. Nah, dasar dalam filsafat pendidikan. Pengertian tentang landasan filosofis pendidikan adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat apa itu pendidikan. Pendidikan berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah itu pendidikan, mengapa pendidikan itu penting, mengapa seharusnya menjadi tujuan dari pendidikan. Landasan filosofis dari pendidikan adalah berfilsafat. Itu sehingga terdapat kaitan antara pendidikan filsafat dengan filsafat. Ya, filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra. Nah, ini pendidikan itu berusaha mewujudkan citra, sedangkan filsafat itu merumuskan citra. Dia memberikan teori, dan pendidikan adalah menjalankan teori itu. Bagaimana metode dalam pendidikan, bagaimana membentuk pendidikan yang inovatif, bagaimana membentuk pendidikan yang punya yang memiliki metode tertentu. Karena banyak sekali di sekolah SMA itu monoton saja pembelajaran. IPA hari ini besok IPA hari ini besok biologi, terus biologi. Dan yang paling utama itu bagaimana inovasi dalam melakukan pembelajaran. Ada pembelajaran praktek, kalau sudah dibelajarkan teori ada prakteknya. Sehingga hasil akhir dari pendidikan yang kita terapkan itu akan cepat dipahami oleh peserta didik. Ini kan calon-calon guru ini harus dituntut punya pemikiran yang bagus untuk universal, untuk membangun pendidikan ketika nanti menjadi guru. Ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan ini ada dua. Pendidikan ialah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara dasar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan terdidik baik jasmani dan rohani. Jadi ruang lingkup pendidikan itu mengajarkan seseorang jasmaninya dan rohani. Karena kalau orang stres itu yang dibutuhkan apa? Kalau orang lapar yang dibutuhkan apa? Makan. Nggak bisa kita ajarkan tentang rohani. Kita ajarkan tentang agama gini. Makanya pengajian itu kalau jangan Anda mengaji, jangan Anda mengajarkan orang kalau orang lagi lapar. Karena yang dibutuhkan itu makanan. Sulit akan dipahami kalau kebutuhan itu beda. Dia butuhnya makan, nggak butuh omongan. Yang itu kan nggak butuh omongan, butuhnya makan. Sehingga kalau orang membutuhkan jasmani itu makanan, kasihlah makanan. Kalau lagi butuh uang, jangan kau ceramahi. Soalnya lagi butuh uang, ceramah dulu kan. Tuh. Yang kedua,
anak didik atau peserta didik adalah makhluk yang aktif dan kreatif. Manusia itu memiliki pemikiran, memiliki otak, memiliki akal, sehingga pendidikan itu dibangun untuk aktif dan kreatif. Guru itu diajarkan untuk memiliki pemikiran kreatif, inovatif, tetap berinovasi dengan pendidikannya, sehingga peserta didik akan menjadi manusia yang baik dan bisa membangun suasana kelas yang harmonis, yang dicintai, yang digemari oleh anak-anak. Kalau di sekolah itu dalam keadaannya berantakan, sering terjadinya bullying, sering terjadinya tengkar, anak-anak kan sering tengkar tuh, dia mengadu pasti, Pak Guru ini mukul saya nih. Nah, sehingga bagaimana membangun harmonis di lingkungan sekolah tentu akan menjadi gebrakan baru untuk mewujudkan sekolah yang digemari oleh anak-anak. Kalau anak-anak nggak nyaman di sekolah itu, tentu dia nggak akan sekolah. Dia lebih baik bermain daripada datang sekolah dibully, dipukuli kan gitu. Terus kalau memang di kelas itu ada teman-teman kalian yang nggak bisa, tentu metode dalam mengajarkan itu harus dicari. Bagaimana dia bisa kejar teman-temannya yang sudah bisa. Butuh pendalaman dalam pembelajaran. Ada yang nggak paham agama terkait dengan teori, tapi ketika dijelaskan menggunakan praktik, maka dia akan lebih paham. Oh gini maksudnya. Banyak orang kota juga yang nggak memahami bentuk cara menanam, cara menarik, dan cara berternak dan lain sebagainya, karena memang nggak pernah lihat di kota, karena pengalaman ada. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan ini menurut Suwanto yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar anak itu menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita hidup itu berhak untuk hidup, berhak untuk bebas, berhak untuk menjadi orang yang lebih baik, dan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kita punya hak karena kita bayar SPP. Kalian kan bayar SPP. Kalau dosennya nggak masuk, tanya Bapak kenapa nggak masuk? Saya bayar SPP gitu. Jadi supaya ada tanggung jawab, ada tanggung jawab dosen dan mahasiswa juga ada tanggung jawabnya. Menurut Profesor Lojdi mengatakan bahwa pendidikan itu memiliki pandangan yang luas dan sempit. Dalam pengertian ini semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Pengalaman Anda yang tidak bisa ditulis tetapi bisa disimpan di otak, itu ada bagian dari pengalaman pendidikan Anda. Saya kalau ke KMU yang nggak pernah saya ke sana, tentu saya akan menanyakan ke teman-teman yang memang asli orang KMU. Terus bagaimana suasana di sana, terus bagaimana jalannya. Tentu saya memiliki peta untuk menuju KMU, sehingga pengalaman yang saya dapatkan ketika saya ke KMU itu akan terasa menjadi pengalaman berharga, karena melihat pemandangan yang bagus, ada monyet di tusuk. Ya, pendidikan sebagai proses transformasi nilai. Ini dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
mencakup kegiatan membimbing, pengajaran dan latihan. Istilah mendidik menunjukkan usaha yang lebih ditujukan pada kebahagiaan budi pekerti, hati nurani, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan dan lain-lain. Nah, dalam nilai pendidikan itu ada mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Ada pertanyaan tentang pendidikan? Sehingga tujuan dari nilai pendidikan itu seseorang memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan. Ini tujuan dari pendidikan. Itu ada capaian yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan pendidikan. Terakhir, tentu arahan dalam mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk berpikir secara luas, secara universal, dan berpikir dari sekarang untuk melakukan inovasi baru. Silakan Anda nulis berbentuk jurnal atau penelitian yang bisa memberikan pendidikan lebih maju. Pasti ada perbedaan dalam melakukan pendidikan di Indonesia dan pendidikan luar negeri kan beda. Ada yang pendidikan soft skill yang diutamakan, dan ada juga pendidikan yang lain. Kalau di Indonesia kan semuanya pendidikan alam, oke, pendidikan alam, oke, pendidikan sejarah, oke. Kita ditutup bisa semuanya, karena mahasiswa esensinya harus berpikir gitu, dan harus berpikir universal. Ya bisa sedikit-sedikit itu daripada nggak bisa. Terakhir, ini gambaran yang anak kecil yang ingin memiliki ini dari gambarnya udah memiliki cita-cita yang tinggi, udah happy. Di barat itu pendidikan nomor 1 yang diutamakan, sehingga tidak ada beban. Ini udah mau keluar negeri ya. Dari gambarnya mau keluar negeri ya. Sampai sini kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.